Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan belajar bersama dengan Kak Putri. Gimana kabarnya adik-adik semua? Semoga sehat walafiat dan baik semua ya. Dan jangan lupa kalau keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak supaya terhindar dari virus corona. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang penggunaan kalimat efektif dengan KD 47. Apa sih kalimat efektif itu dan kenapa kita harus belajar kalimat efektif? Nah, kita bisa melihat dari gambar berikut ini. Nah, kalau kalian melihat gambar ini, apa dalam pikiran kalian? Betul. Nah, betul sekali. Di dalam gambar ini, kita bisa melihat bahwa si pembicara ketika menyampaikan pesan pada sang pendengarnya langsung paham. Lah, sang pembicara menjelaskan A, B, C. Itu tandanya sang pembicara menggunakan kalimat efektif. Nah, coba kalian bandingkan dengan gambar yang berikut ini. Ketika melihat gambar ini, apa sih yang ada di dalam pikiran kalian? Lihat wajahnya dan ekspresinya. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa si pembicara berbicara kemudian menyampaikan pesan, tetapi si pendengar tidak memahami apa yang disampaikan si pembicara. Nah, itu tandanya si pembicara tidak menggunakan kalimat efektif, sehingga komunikasi yang dijalani juga tidak efektif. Nah, sekarang apa sih ciri kalimat efektif itu? Ciri yang pertama adalah logis atau masuk akal. Memang ada kalimat yang tidak masuk akal. Kita perhatikan dulu ya kalimat yang berikut ini. Pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, dari kalimat ini, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Apakah pengunjungnya yang dititipkan di penitipan? Atau jaket yang dititipkan? Kalau dari kalimat ini, kita bisa melihat bahwa pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan. Berarti pengunjungnya yang dititipkan di tempat penitipan. Loh, kok bisa? Kan pengunjungnya yang ingin belanja. Nah, itu tandanya kalimat tersebut tidak efektif. Nah, kalimat ini bisa kita rubah menjadi kalimat efektif, lebih masuk akal. Seperti apa kalimatnya? Adalah seperti ini. Jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Dari kalimat ini jelas bahwa jaket yang dititipkan di tempat penitipan, bukan pengunjungnya. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah tidak boleh ambigu. Apa itu ambigu? Ambigu adalah adanya makna ganda dalam suatu kalimat. Seperti apa contohnya? Kita lihat kalimat berikut. Motor Pak Imam yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Nah, setelah kalian baca kalimat ini, apa sih yang dalam pikiran kalian? Ayo, yang tua motornya atau Pak Imamnya? Nah, kalimat ini merupakan kalimat ambigu. Artinya, ada lebih dari satu kata makna dalam kalimat ini. Itu tidak boleh dalam kalimat efektif seharusnya. Bagaimana? Kalau kita merujuk pada motor yang tua, kita ganti kalimatnya seperti motor tua Pak Imam. Motor tua Pak Imam ini harus segera diperbaiki. Nah, dari kalimat ini jadi jelas bahwa yang tua di sini adalah motornya yang harus diperbaiki. Nah, sekarang kita masuk ke ciri yang ketiga, yaitu harus sesuai dengan EYD. Ejaan yang disempurnakan. Artinya kalimat yang kita sampaikan harus
sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, kenapa kita harus belajar menggunakan kalimat efektif? Tentu saja kita harus belajar menggunakan kata efektif agar komunikasi yang kita jalin juga efektif. Karena itu tidak menggunakan kalimat efektif bisa mungkin menjadi multitafsir. Ketika kita berbicara, orang memikirkan apa dan akhirnya terjadi salah paham. Bahayanya, hanya karena salah paham kalimat malah jadi konflik. Jadi, sehari-hari kita harus berusaha menggunakan kalimat efektif. Nah, adik-adik, sebelum kakak tutup, kakak ingin menugaskan adik-adik silahkan adik-adik mencari kalimat yang tidak efektif, lalu adik-adik rubah menjadi kalimat efektif seperti yang tadi kakak jelaskan. Kalau sudah, silahkan kirim ke email kakak, yaitu amiputri600@gmail.com. Nah, adik-adik, alhamdulillah pelajaran kali ini telah usai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.